Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat-sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah. Oke, kita sebelum mulai pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan memimpin doa. Ya. Maskernya. Nah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rauf. Oke, yang keras suaranya ya. Sambil ajukan tangan. Hendrik. Aulia. Hadir. Kemudian Fitriani. Hadir. Fitriana. Hadir. Yang kemarin. Yang Hadir. Oke, Ahmad. Hadir. Mei Fani. Hadir. Oke, kemudian Rizda. Hadir. Kemudian Ilham. Hadir. Siti Rismawati. Hadir. M Zikri. Hadir. Arilian. Hadir. Kemudian Linda. Hadir. Kemudian Andri. Hadir, Pak. Oke, ya. 16 orang hadir semuanya. Ada yang bisa baca ini? Ya, Pak. Ya, Sani. Jangan pernah menganggap belajar sebagai tugas, tapi anggaplah sebagai kesempatan berharga untuk mempelajari sesuatu. Nah, itu. Jadi belajar itu adalah bukan tugas kita. Ya, belajar itu bukan tugas kita. Tetapi belajar itu adalah bagaimana kita mempelajari sesuatu. Kalau kita belajar itu menganggap kita tugas, belajar itu dianggap oleh kita tugas, maka kita akan senantiasa berat, ya, berat. Jadi anggaplah kesempatan untuk mempelajari sesuatu. Itu adalah belajar. Belajar itu tidak hanya harus di sekolah. Dalam kehidupan sehari-hari kalian juga harus belajar dan mempelajari sesuatu. Ya. Itu adalah kata Albert Einstein. Siapa kita? Sehat baik. Siapa kita? Sehat baik. SMKPC? Siap kerja, siap berusaha, siap bekerja. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Tepuk tangan. Ada yang tahu yang pernah kemarin kita ajarkan minggu kemarin? Kemarin kita belajar tentang apa? Oke, tentang komputer sudah di jaringan nirkabel. Ya, instalasi kan, konfigurasi, akses. Ya, bagaimana? Nah ini pelajaran itu adalah mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel. Jadi kalau kemarin kita sudah belajarnya tentang konfigurasinya, sudah jalan. Kalau ada permasalahan bagaimana? Nah, kita evaluasi, ya gitu. Kemudian, nah ini apa yang kita pelajari di IPK-nya? IPK-nya itu adalah mengevaluasi permasalahan di jaringan nirkabel. Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan permasalahan jaringan nirkabel apa saja. Kemudian mendiagnosa permasalahan jaringan nirkabel, diagnosa, ya seperti halnya dokter ketika ada penyakit didiagnosa, ada keluhannya apa, nah itu adalah diagnosa, ya. Kemudian mendeteksi, kalau sudah didiagnosa, oh ini kamu itu penyakitnya apa, dideteksi. Kemudian disimpulkan, itu berarti nanti dikasih solusinya seperti apa. Nah, itu adalah di pengetahuannya. Di evaluasinya, ya di keterampilannya, bagaimana cara kita memperbaiki jaringan dari permasalahan tersebut yang bermasalah, ya terutama di jaringan nirkabel. Kemudian setelah diperbaiki kita cek, ya apa yang sudah kita perbaiki jalan atau enggak. Tuh, ini adalah tujuannya. Jadi tujuannya itu adalah kalian harus mampu nantinya, mampu mendiagnosa permasalahan jaringan nirkabel. Kemudian mampu mendeteksi permasalahannya, kemudian memperbaiki dan mengecek, itu intinya. Ya, jadi kalau kalian pengen bisa jadi seorang IT
support ya. Kalau di jaringan itu di bidang IT itu ada yang namanya IT support. Nah, IT support itu salah satunya adalah di troubleshooting jaringan. Tahapannya apa ini? Dari mulai mendiagnosa, mendeteksi, memperbaiki, kemudian mengecek hasil dari perbaikan tersebut. Tuh fungsi atau tugas dari seorang IT support kalau kalian belajar kerja nanti setelah lulus. Itu yang akan kita belajar. Ada beberapa ya yang akan dinilai, mulai dari sikap, kemudian pengetahuan. Ya, pengetahuan kalian nanti akan dinilai sejauh mana kalian bisa mendiagnosa, mendeteksi, kemudian memperbaikinya. Nah, memperbaiki itu adalah keterampilan, memperbaiki dan mengecek. Yang memperbaiki dan mengecek itu adalah kriteria penilaian pembelajaran. Selanjutnya adalah aktivitas apa yang akan kita lakukan? Menyimak, kemudian mencari informasi sekaligus dengan praktek nantinya. Ya, nanti ada tayangan video, mencari informasi, kemudian diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian presentasi. Nah itu, ya. Nah, kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, di kelompok 3, yang keempat dengan 4. Ayo, selanjutnya saya akan membagikan LKPD. Ya, kelompok 1. Oke, silakan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, penjelasan di LKPD. Ya, bila ada kasusnya, saya akan kasih tahu nanti kasusnya. Kalian tuliskan masalah apa yang terjadi di tiap masing-masing kelompok. Kemudian di mana letak permasalahannya. Ya. Selanjutnya bagaimana cara memperbaikinya? Memperbaikinya bagaimana perbaikan? Kemudian bagaimana hasil perbaikan dari masalah tersebut? Apakah sudah korektif lagi atau enggak? Ya, paham ya? Oke. Nah, dia pernah mengalami seperti ini. Ini artinya apa? Tidak koreksi. Hah? Koreksi. Kalau ini dibatasi. Artinya dibatasi itu klien. Pernah mengalami seperti ini? Pernah. Atau pernah juga mengalami nggak yang seperti ini? Satu lagi. Pernah. Sinyal full. Ada yang tahu cara mengatasi? Belum. Dengan pembelajaran sekarang, kalian nanti akan bisa mengatasinya seperti apa? Bagaimana tahapannya diagnosa? Ya misal, sinyal full tapi lemot, berarti di mana nih letak permasalahannya? Itu adalah hasil diagnosanya. Ya, cari nanti letak permasalahannya. Letak permasalahannya itu ada pada ini. Setelah tahu letak permasalahannya, kita perbaiki nih di sininya. Nggak perlu semuanya. Jadi kalau udah tahu letak permasalahannya, udah di situ aja. Kemudian hasil dari perbaikan, bagaimana hasilnya? Nah, tuh. Hai semua, kembali kita belajar dari teknologi jaringan berbasis luas bab 3, yaitu permasalahan dan perbaikan jaringan nirkabel, jenis gangguan perjaringan, dan bagaimana proses dan cara perbaikannya. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu gangguan jaringan karena kegagalan piranti jaringan. Untuk gangguan jaringan karena kegagalan piranti jaringan bisa bermacam-macam, mulai dari gangguan karena kegagalan langkap atau kartu jaringan, karena kegagalan switch, atau bahkan dalam cakupan yang lebih luas, kegagalan dapat terjadi pada switch sentral yang menghubungkan jaringan server. Untuk kegagalan langkap, maka yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengganti dengan kartu jaringan yang baru. Oke, lanjut. Gangguan yang kedua adalah gangguan jaringan karena kegagalan sistem. Kegagalan sistem dalam jaringan bisa saja terjadi karena ada masalah dengan DHCP server, sehingga
klien tidak menerima IP address. Selain itu, bisa juga terjadi karena ada masalah dengan sistem directory service, sehingga klien tidak bisa login ke jaringan, dan juga gangguan dapat terjadi karena ada masalah dengan register nama pada sistem DNS. Gangguan yang ketiga adalah gangguan jaringan karena kegagalan kabel jaringan. Untuk gangguan ini biasanya terjadi karena kabel jaringan yang digunakan itu putus, sehingga dapat mempengaruhi kinerja dari komputer yang ada dalam jaringan. Masalah ini dapat berdampak atau mempengaruhi satu blok gedung karena putusnya kabel antara switch, atau bahkan dapat berdampak pada sebagian besar komputer dalam jaringan LAN karena kegagalan kabel backbone. Gangguan selanjutnya adalah kerusakan pada kabel dan konektor jaringan. Kabel dan konektor jaringan adalah media penghubung antara komputer yang satu dengan komputer yang lain, atau dengan peralatan lain yang digunakan untuk membentuk suatu jaringan. Kabel dan konektor untuk membuat jaringan LAN yang banyak digunakan ada 3 jenis, yaitu yang pertama, jenis kabel UTP dengan konektor FJ45. Gangguan atau kerusakan pada kabel jenis ini adalah konektor yang tidak terpasang dengan baik atau longgar, susunan kabel yang salah, dan kabel yang putus. Kerusakan pada kabel jenis ini dapat diketahui dengan melihat apakah lampu indikatornya hidup atau tidak, yaitu yang ada pada kartu jaringan atau pada up atau switch. Pada masalah ini, yang terganggu adalah komputer yang kabelnya mengalami gangguan. Yang kedua adalah jenis kabel koaksial dengan konektor BNC. Kabel jenis koaksial memiliki akses yang cukup lambat bila dibandingkan dengan jenis kabel lainnya, dan sering terjadi gangguan karena konektor yang longgar atau tidak terkonek, kabel short, dan kabel terbuka. Short atau arus pendek pada pemasangan kabel dengan plug konektor ini dapat membuat sistem jaringan menjadi down dan komunikasi antar komputer menjadi terhenti. Yang ketiga adalah jenis kabel serat optik menggunakan konektor SC dan ST. Gangguan pada kabel dan konektor jenis serat optik sangat jarang terjadi, akan tetapi membutuhkan penanganan secara khusus untuk perawatan jaringan. Ada gangguan jaringan karena kegagalan piranti jaringan, itu nanti kalian bisa cek di LAN card atau di switch, cek berfungsi atau enggak si LAN card dan switchnya. Kemudian gangguan jaringan karena kegagalan sistem. Kegagalan sistem bisa dari DHCP server, bisa dari sistem directory service, register name pada DNS-nya, atau misalkan ada juga dari gangguan gangguan dari kesalahan pengalamatan. Ya. Kemudian gangguan jaringan karena kegagalan kabel jaringan. Ya, bisa diakibatkan karena putusnya kabel atau konektor yang tidak terpasang pada tempatnya, tidak sesuai. Kabelnya sudah bagus, misalkan kabelnya sudah bagus, tapi salah memasangkan kabel, harusnya ke port LAN, ini malah ke port LAN misalkan. Nah, itu bisa juga seperti itu, ya. Kalau seperti itu, akibatnya apa? Akibatnya dia tidak bisa menghubungkan ke internet karena salah nyolokeun atau memasukkan memasang port. Nah, seperti ini nih, ya. Di sini kan ada portnya ya, ada port 1 ya, kelihatan ya. Yang biru itu adalah port LAN, kemudian yang kuningnya itu adalah port LAN, ya, port LAN. Port itu adalah untuk koneksi internetnya, sedangkan yang kuningnya itu adalah port LAN, jadi untuk ke lokal area networknya. Nah, misalkan kalau dari port 1 harusnya ke internet itu adalah ke port 1, tapi kalian salah menyambungkannya ke port LAN, nah itu nggak akan ada koneksi internet. Hasilnya seperti tadi, tersambung tapi limited akses, ya. Misalnya
bertanya Pak, Ya. pada permasalahan yang terserang virus, dari mana datangnya virus yang menyerang akses web tersebut? Oke, virus ya tadi dikatakan kalau jaringan kita lambat itu salah satunya itu adalah akibat virus. Dari mana virus itu? Semakin kita banyak membuka situs-situs, apalagi yang situs-situs yang tidak dikenal, ya kita main masuk aja, itu virus itu masuknya dari situ. Jadi jangan sembarangan membuka situs web yang tidak kita kenal, tidak kita terpercaya. Ya, biasanya virus itu celah masuknya itu dari situ. Ya. Atau Pak, ada komputernya tidak koneksi internet, tidak pernah membuka, bisa juga dari flash disk membawa virus, ya, ketika sharing data dan lain sebagainya. Ya, jadi itu adalah virusnya dari mana? Dari kita membuka situs-situs internet, itu bisa juga masuk virus itu bisa. Ya, malware, kemudian apa lagi ya sekarang? Banyak kan? Tuh, paham ya? Ini ya. Ada lagi? Yang lain? Silakan. Ya, Aul. Cara mengatasinya tadi apa? Ada yang bisa jawab? Cara mengatasi virus? Hah? Cara mengatasi virusnya yang pertama, ya, kalau sudah terjangkit virus emang agak susah, ya. Cara yang pertama itu adalah memasang antivirus. Yang pertama supaya virus tidak masuk. Pertanyaan Pak, kalau virusnya sudah masuk bagaimana? Ya kita scan. Biasanya kita scan dengan yang namanya software antivirus. Banyak sekali, ada Norton, ada Avast, ada Avira dan lain sebagainya. Itu adalah scan. Kalau masih tetap nggak bisa, ya berarti dibersihkan lagi. Salah satunya adalah install ulang lagi komputernya. Kalau mau bersih dari virus, benar-benar bersih dari situ. Itu adalah untuk menghindari virus. Ada lagi? Yuk, main. Pak, apa penyebab akses poin susah tersambung sama komputernya? Ya. Penyebab akses poin susah tersambung dengan komputernya. Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab, silakan. Penyebab akses poin tidak bisa tersambung dengan komputer. Pertama, yang bisa jawab nggak? Hah? Sandi? Banyak faktor ya Pak. Banyak faktor. Oke, banyak faktor. Apa? Faktor yang pertama. Coba dari faktor sistem DHCP server. Satu. Faktor DHCP server atau DNS. Ya. Kedua, Adapter adapter komputer. adapter komputer. Angkat, nanti kartu jaringan wireless ya. Ya. Kemudian apa lagi? Para permasalahan kabel yang berhubungan dengan switch. Ya, tuh, ya. Apa lagi? Ada lagi? Itu banyak sekali ya, benar. Mulai dari DHCP server. Yang pertama, perangkatnya dulu cek. Di komputer itu ada nggak wireless adapternya? Kalau ada, oke, bagus kalau udah ada. Cek drivernya. Ya, kalau misalkan Pak sudah ada, tapi tidak terdeteksi, berarti cek drivernya. Driver dari wireless adapter tersebut. Pak sudah ada, tinggal sambungkan. Nah, dapat DHCP nggak? Dapat IP nggak? Oh nggak dapat Pak, sudah tersambung. Security-nya udah benar, tapi tidak dapat IP. Berarti cek di akses pointnya, DHCP servernya enable atau enggak. Ya. Yang keempat tadi apa? Pemasangan kabel. Cek juga pemasangan kabel antara komputer atau akses point dengan router atau komputer dengan jaringan yang lain. Nah itu ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Di masing-masing, silakan nanti di masing-masing kelompok kalian anggota kelompoknya masuk ke dalam jaringan SSID sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 masuk jaringan SSID kelompok 1, kelompok 2 sama, kelompok 3 sama, kelompok 4 juga sama. Cek apakah kalian terhubung ke internet atau tidak. Ya. Nah, lalu kan udah ketahuan permasalahannya nih. Tuliskan nanti permasalahannya. Oke, silakan. Masuk. Ya.
Oh, masuk. Atau kalau ada yang komputernya pakai itu atau pakai apa ya? Nah itu boleh. Nanti sambil tulis. Silakan. Kelompok 1 udah masuk? Hah? Nah, ini kan masih tanda seru nih. Nah, itu sama tanda seru. Kalau dari HP masuk atau enggak? Di kelompok 1 menyambungkan. Enggak ya? Nah, dapatkan lagi atau enggak? Nah, itu adalah permasalahannya. Tulis permasalahannya. Kelompok 2 tadi, yuk. Tersambung nggak ke internet tadi? Tidak. Nanti tulis di LKPD-nya. Kalau tidak tersambung. Kelompok 3 tersambung nggak? Hah? Tersambung. Oke. Saya cek dulu. Cek di mana kunaon waktu itu
permasalahan dari kelompok 1 boleh dimasukkan ke permasalahan kelompok 2. Sekarang udah terhubung. Nah, kali saya atau kalau berikutnya. Ya. Kami adalah akses poin tersebut terhubung tetapi tidak ada koneksi internet. Sementara letak permasalahannya terjadi pada kasus tersebut ada pada perkabelan dan IP address yang masih statik. Tahapan memperbaiki masalah dari kasus tersebut. Langkah awal adalah mengubah topologi kabel dan mengubah IP yang awalnya statik menjadi automatik. Kemudian dicek lewat Chrome atau Command Chrome dengan Big IP Google atau Google.com. Hasil perbaikan dari kerja kami adalah berhasil dibuka PC dan board. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Pertanyaan, tanggapan kelompok lain? Silakan. Boleh dicoba. Kalian akses kelompok 2, dicek ya hasilnya ya. Apakah kelompok 1 benar-benar udah connect atau enggak? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 boleh masuk ke SSID kelompok 1. Dicek. Bener enggak? Ya, udah terkoneksi internet. Hah? Udah. Kemudian kelompok 3? Udah. Kelompok 2? Bisa. Ya, jadi letak permasalahannya tadi di mana? Di topologi perkabelan. Kabelnya kemana? Jadi Wio. jadi kabel anu ngahubungkeun eta ka internet teh tinggi jeung sareng nu ngahubungkeun kabel kana Swiss. Switch. Dibalik ke kemana? Oh, balik. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke. Pertama, untuk Dicukupkan sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Aul. Ya, kelompok 1 karena yang mengkonsentrasikan Aul jadi dapat poin 10. Ya.
akses poin mana yang akan dipilih kecuali Harga. Nah, harga. Tuh. Ya. Yang kedua, proses verifikasi identifikasi. Autentifikasi. Nomor 3, setelah koneksi terbentuk, wireless client dapat memulai memberi frame wireless TCP, IP, TCP IP. Hubungan hub atau switch merupakan terminal atau pembagi kerja atau Hah? Lampu, oke. Ya, yang nilainya di bawah 70, ya. Nah, yang nilainya di bawah 70 nanti akan ada remedial. Kemudian yang di atas 70 nanti akan ada pengayaan. Oke, ya. Selanjutnya nanti kalian saya udah kirimkan di grup untuk menilai kerja kelompok antar teman. Ya, jadi masing-masing kalian nanti akan dinilai seperti ini. Silakan diisi. Kalian menilai siapa. Nah, ini nama kelasnya, kemudian nama respondennya siapa yang menilainya. Berarti kalau ada 4 berarti kalian menilai 3 orang masing-masing di kelompoknya. Ya, nanti masuk ke situ. Oke, selanjutnya kita mempelajari tentang troubleshooting pada jaringan wireless atau jaringan kabel. Ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan koneksivitas antara terminal atau spesifik yang lainnya dengan akses point atau super wireless tersebut. Oke, ya. Tadi saya sudah menyimpulkan. Terima kasih. Saya hanya akan membuatkan. Jadi tahapan dalam memperbaiki suatu permasalahan dalam jaringan kabel itu adalah memahami masalah, apa, mendiagnosa masalah, kemudian deteksi masalah, kemudian lakukan perbaikan dan cek hasil perbaikan. Ya. Jangan sudah dilakukan perbaikan tapi tidak dicek. Sudah Pak, apa dicek lagi? Ya sudah atau enggak. Untuk pertemuan minggu depan, ya mungkin kita akan mempersiapkan materi karena setelah ini warasnya sudah habis, materinya adalah fiber optik untuk minggu depan. Ya. Jadi tahapan wireless ini, evaluasi itu adalah tahapan akhir dalam akses point, ya, mengevaluasi itu. Nah, selanjutnya minggu depan akan masuk ke materi baru yaitu tentang materi tentang fiber optik. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebelum kita pulang. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa, Sani. Sebelum pulang dan setelah kita berdoa mulai.